itu siang-siang di sini ada yang niup aku 3 kali gitu. Suaranya tuh kayak orang yang mau meninggal gitu loh, yang sakratul maut. Ya mama itu tahu dan lihat ada cewek jalan, ada suara cewek nangis kayak minta tolong gitu ya, kayak gitu. Hey guys, it's Oscar time. Jadi kali ini kita kan ini lagi ngobrol-ngobrol nih, keluarga lagi ngumpul, mama sama Dimas lagi ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba kita ingat akan suatu kejadian yang agak-agak horor gitu. Jadi sebelum kita tinggal di rumah ini, kita tuh pernah tinggal di rumah sebelumnya untuk sementara sambil nunggu rumah ini kelar dibangun. Itu kita tuh tinggal di rumah tua gitu, zaman Belanda. Jadi rumah itu tuh rumah sengketa yang tadinya tuh sengketanya itu antara masih keluarga kita ya, keluarga besarnya papa kita sama orang lain. Nah akhirnya rumah itu dimenangin sama keluarga besarnya papa ya kan. Terus karena jadi rumahnya jadi otomatis milik keluarga besar papa, jadi kita sementara tinggal di situ waktu itu sambil nunggu rumah ini jadi. Dan di situ tuh ternyata emang setelah diingat-ingat ternyata emang banyak banget ya kejadian serem. Mana rumahnya tuh serem guys. Jadi rumahnya tuh rumah tua kayak modelan rumah Belanda gitu ya. Rumah Belanda yang jendelanya tuh masih kayu yang kayak dibuka gitu, blek gitu. Jadi setiap kamar tuh nggak ada pintunya, pakai tirai doang gitu. Terus setiap kamar tuh ada jendela. Terus pokoknya setiap kamar, setiap ruangan tuh ada jendela gede yang gini, yang 2 gitu, yang kita blek gitu tuh, sumpah. Dan itu serem, nggak ada teralisnya, jadi serem banget kalau ada maling atau gimana. Apalagi si kayunya tuh udah rapuh ya, jadi setiap mana jendela gede-gede nggak ada teralisnya. Terus si pintunya juga udah rapuh juga gitu. Jadi serem dua-duanya sih, sama orang juga sama hantu juga gitu dah. Pertama-tama karena kita semua nih ngerasain aura-aura gaib dari rumah itu, jadi kita semua bakal cerita pengalaman kita gitu. Pertama-tama Dimas dulu deh. Sebelum lanjut nonton, kita kasih kalian waktu 5 detik. What? Subscribe channel ini dan like video ini ya guys. Jangan lupa aktifin loncengnya juga biar kalian bisa dapat notifikasi setiap video baru kita. Oke, kita hitung sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih guys. Oke, dimulai dari aku ya mungkin ya. Dari aku sih kayaknya nggak banyak sih, soalnya mungkin akunya masih kecil, masih nggak ada pikiran kalau itu apa. Tapi yang aku rasain itu efeknya tuh ke mama sama teteh atau papa gitu. Soalnya ya aku nggak ngerasain tuh karena aku masih kecil. Yang aku masih inget sih dan yang sama mama sama teteh ceritain itu pas waktu kecil kan aku suka main gitu ya. Kalau aku pas kecil aku tuh nggak suka main keluar rumah, bersosialisasi ke mana-mana gitu, nggak pernah. Banyaknya main tuh di rumah. Soalnya kan di rumah yang dulu itu, di rumah yang itu sampingnya tuh ada halamannya lapangan gitu yang diteralis. Sorry. Nanti aku udah gambar nih si denahnya. Nanti kita bakal taruh ya di sinilah. Kita bakal taruh denah lokasi rumahnya gitu. Itu ada halaman yang lumayan luas lah bagi anak SD gitu. Terus di belakangnya itu ada kolam ikan. Dan pas di kolam ikannya itu ada tembok. Temboknya tuh belakangnya itu udah kebun sama kolam milik orang, luas banget. Dan itu tuh kebun aja gitu, jadi kebun tanpa pencahayaan kayak gitu. Nah, ada kolam gede banget, ada gede sumur banget juga. Ya, sumur Nusa itu kalau misalnya ada yang tahu atau nanti di search lah. Nggak tahu ada atau enggak, itu sumur legenda ya, keramat. Iya, kan. Di rumah kita juga ada sumur. Ya, tapi itu sumur pribadi.
Nah, tiap hari itu pagi, siang, sore itu biasanya main gitu, main. Ada pohon mangga juga ya. Ada pohon mangga juga suka main di situ. Nah, tiap maghrib itu kan kadang-kadang suka masuk di luar gitu. Aku tuh masih di luar, masih main. Nah, itu pas sore-sore gitu, pas sebelum maghrib itu kayaknya blank aja aku tuh. Dari itu pas masuk rumah tuh aku tuh udah nggak sadar dan menurut kata mama kata teteh atau kata orang-orang yang di situ di dalam rumah itu, aku tuh kayak monyet aja gitu, gerakannya kayak monyet, kayak lompat-lompat ke meja, ngeberantakan apa nggak kenal iya ya. sama papa sama mama juga nggak kenal. Terus dan yang di balik pas aku itu tuh kayak tidur aja, kayak mimpi aja. Dan yang ada di mimpi aku tuh atau yang ada di pikiran aku tuh jadi gambarannya tuh kakek-kakek tuh kepalanya besar. Nah, bagian ininya nih gak tau itu, aku pernah searching sih, kayaknya itu ada dan namanya apa, hantunya apa nggak tahu. Kakek ininya tuh kayak botak gitu, tapi di sininya tuh rambutnya panjang segini nih, ini sampai ada jenggotnya sini, panjang banget sini, putih, rambutnya putih, kulitnya putih, ya ininya keriput lah, dan badan dari kepala ke bawah, dari leher ke bawah itu kecil cuma kepalanya aja yang gitu. Itu sampai sekarang ingat dan kayaknya kalau nggak salah sebelum aku ke rasukan itu kayak ngeliat pandangan tuh jauh banget. Jadi kayak jarak sini ke sini nih, misalnya jarak sini ke sini kayak jauh banget. Itu yang paling kerasa dan pasti mimpinya seperti itu. Dan besok dan itu tuh nggak 1 kali 2 kali. Dan itu tuh tiap sebelum maghrib, pernah hampir tiap hari ada, sering kayak gitu. Jadi maksud setiap sakit terus panas badannya tuh selalu kayak gitu, kayak itu di atas lemari ada aba-aba warna hijau gitu. Nah, itu kalau aku sakit ya, itu nggak keraskan ya, tapi aku suka iya suka gitu. Bayangin itu sering kejadian sama aku, sering. Makanya pas istri itu aku sering sakit banyak bolosnya di sekolah tuh. Kalau kumat itu Dimas suka lompat-lompat, perilakunya kayak monyet itu nyerang kita, nggak kenal itu si papa, si mama, si teteh nggak kenal. Jadi nyerang, siapa kamu Udah sekalinya pengalaman aku sih itu aja, soalnya ya mungkin masih kecil juga, masih belum ngeh ini apa itu apa. Mungkin sebenarnya banyak sih yang aku lihat ya mungkin, tapi karena masih kecil jadi lupa. Ya belum ngerti itu apa mungkin ya. Jadi ini bagian aku ya yang cerita ya. Jadi pertama kali aku masuk ke rumah itu kan aku tuh SD kelas 4 ya. Kita tuh pindah dari Semarang gitu. Kita pindah ke kota ini kan, ke Kuningan. Waktu itu aku tuh pertama kali tidur sendiri kayaknya di rumah itu deh gitu. Dan aku tuh kalau sekarang ngebayangin ya, wah gila, gue berani banget ya tidur di situ. Karena aku tidur di kamar nomor 3. Nanti ada ya denahnya di sini. Dan kamar nomor 3 itu banyak banget coretan-coretannya. Kayak yang tadi aku bilang, rumah itu kan rumah hasil sengketa ya, otomatis orang yang tadinya nggak memenangkan sengketa itu kan gak rela ya hatinya, sakit hati, terus kayak punya dendam lah gitu ya. Nah, di kamar yang aku tempatin itu tuh ada coretan-coretan pakai nggak tahu pokoknya warna merah, kayaknya bukan darah sih, cuman spidol atau bukan spidol, kayak krayon gitulah. Jadi tulisannya gede banget, apa sih, karma gitu, itu gede banget. Terus ada apa ya bahasa Sunda mah, di handap ke akaran, di luhur ke siungan. nah itu artinya apa mah, kurang tahu ya. Ya nggak paham juga sih ya. Iya, nggak tahu tuh apa tuh yang ngerti artinya. Di luhur teu siungan, di handap teu akaran, kayak gitu Di pokoknya. luhur teu siungan, ka handap teu akaran.
Ya pokoknya barangkali ada yang tahu nanti di itulah. komen aja lah apa Iya. artinya atau apa. Dan itu gede banget, dan terus ternyata sih katanya kamar yang aku tidurin itu dulunya bekas penyimpanan keris-keris Benda-benda gitu, benda-benda pusaka. pusaka gitu kan. Kita juga nggak tahu artinya juga ya waktu itu ya, jadi nggak terlalu Kita dipikir. belum bahasa Sundanya belum apa sih, belum tahu ya. Tapi dan ternyata orang yang nulis itu tuh katanya kakek-kakek dan itu udah meninggal. Di situ sih serem banget. Terus kan aku tidur di space sendiri. Aku sih nggak pernah ngerasain selama di kamar itu sih, kayaknya aku nggak pernah sih, belum pernah ngerasain di kamar itu, khusus di kamar itu ya. Tapi aku kadang nih kalau siang nih ya, aku tuh suka main-main ke kamar depan, which is kamar depan itu tuh kayak terpisah gitu dari kamar-kamar yang lain, karena kamar depan tuh deketnya sama ruang tamu. Kalau kamar yang lain kan deketnya sama ruang TV, sama ruang makan ya. Jadi kayak ada pembatasnya, pintu gitu tuh. Dan karena di kamar depan itu kosong, nggak pernah ditempatin, tapi aku suka main-main ke situ, nggak tahu juga kenapa ya. Karena di situ tuh banyak barang-barang yang nggak kita pakai, kayak mainan-mainan ditumpukin di kardus di situ. Jadi aku suka chill gitu di situ kan. Nah, kamar depan itu ngadep ke jalan raya gitu. Saya kan tuh di pinggir jalan raya ya rumahnya. Terus di situ tuh aku tuh itu siang-siang di sini ada yang niup aku 3 kali gitu. Telinga. Pertama sampai mungkin cuman angin ya, biasa aja gitu. Terus gitu lagi, terus yang ketiga aku langsung ngibrit ke belakang, aku bilang sama mama ada yang niup aku kayak gitu. Terus tapi itu masih kayak yang ya udahlah biasa aja ya kan. Terus tiba-tiba aku sering tuh ngeliat Dimas bilang ada kakek-kakek kayak gitu. Itu semakin serem ya Maya, semakin terasa serem kan. Terus ke suatu malam jam berapa ya? Bukan, udah malam banget sih sebenarnya, udah kayak jam 2-an gitu. Aku tuh lapar, tapi kayaknya mama sama papa tuh masih ngobrol-ngobrol juga gitu, masih di ruang tamu, karena mama tuh sama papa tuh sering ketiduran di ruang tamu gitu loh. Jadi di ruang tamu tuh suka pakai kasur gitu, jadi sambil nonton TV gitu loh. Jadi ruang keluarga. oh iya, ruang keluarga, ruang Keluarga, TV, bukan sorry, bukan ruang tamu. Nah, terus aku tuh aku tuh pergi ke belakang, ke dapur ya kan. Dapurnya kan jauh. Dah serem deh pokoknya, ke dapur ya kan. Kalau mau ke dapur tuh ngelewatin dulu lorong mau ke kamar mandi. Ini kan lorong mau ke kamar mandi, kalau ke dapur lurus. Terus seperti ada sumur, tapi sumurnya di belakang sih. Terus di luar rumah sih. Terus habis itu udah kan sampai ke dapur. Jadi di dapur itu ada jendela gitu ya, jendela yang menuju ke sana, keluar ke lorong belakang rumah. Jadi di luar rumah, jadi rumahnya tuh nggak mepet gitu loh, nggak mepet ke dinding perbatasan sama tetangga, tapi di antara rumah tetangga sama dinding tetangga sama rumah kita tuh ada celah gitu, ada lorong. Jadi itu tuh masih tanah kita gitu kan. Terus di situ tiba-tiba dari situ kedengeran, jadi jendelanya itu nggak ada tirainya, nggak ada apanya ya Mah ya, jadi langsung aja gitu. Terus di situ kedengeran ada suara anak ayam. Di situ aku tahu kan kok suara Padahal anak kita ayam. nggak punya Coba. ayam. Awalnya aku pikir apa kita punya anak ayam ya. Terus aku tuh langsung, sebenarnya di situ aku udah langsung deg-degan pengen lari gitu, cuman aku chill gitu. Soalnya kan katanya kalau misalkan kita lari, kita takut malah semakin ini kan, Semakin dekat. semakin punya energinya tuh Nah. semakin kuat kan. Jadi aku kayak pura-pura Semakin biasa kita aja takut, gitu. semakin Terus dia aku berani. bilang ke papa langsung tuh, "Pah, emang kita punya anak ayam itu ya?" Si papa sampai langsung keluar nyari ke belakang, takutnya lupa punya anak ayam gitu. Kita nyari karena kita kan emang punya kandang ya. Terus bener-bener si papa ke situ nyari apa ada ayam, apa ada anak ayam. Terus kita nggak punya anak ayam. Terus anak ayam itu emang apa sih, kalian juga tahu kan anak ayam itu apa? Nah, ini nih puncak yang paling nggak bisa aku lupain adalah kejadian ini. Waktu itu masih terang ya, masih jam 5 lewat, pokoknya mau maghrib lah, mau jam 6-an deh, mau jam 6, bener-bener masih petang tapi belum gelap gitu. Senja. Iya, senja gitu. Jadi kan di ruang tamu itu kan si jendela gede itu kan ada jendelanya, terus di sebelah ruang makan, which is
Ada jendela. sebelah ruang makan itu sebelah pohon mangga juga, itu juga ada jendelanya ya, jendela yang gede-gede itu kan. Dan itu tuh masih belum ditutup, masih kebuka semua. Terus tuh tiba-tiba apa ya awalnya ya? Apa langsung itu ya? Pokoknya kita tuh ngedenger dari jendela yang kedua ini yang di ruang makan yang berhadapan sama pohon mangga. Kita tuh ngedenger entah itu suara apa, tapi suaranya tuh kayak orang yang mau meninggal gitu loh, yang Sakratul maut, yang tenggorokannya. Oh, iya. sumpah. Iya, aku ingat. Coba lampu mati Loh itu iya lampu lagi Iya, aku mati. ingat. pas malam Jumat. Dan kita tuh semuanya denger men, terus kayak aduh ini hewan atau apa ya, karena kita, kalau aku sih aku dengernya bener-bener di bawah jendela yang itu. Kalau mama denger di mana? Ada sumur. Mama dari sumur. Kalau aku di jendela yang itu, karena jendela itu sama sumur ya agak deket ya. Aku pikir apa ada babi, tapi kan di daerah kita emang nggak ada babi ya. Dan itu tuh bener-bener lama ya, Lama sampai mama teriak, terus tetangga sebelah datang. grok itu kayak suara antara suara babi atau suara orang mau sakratul maut gitu loh. Terus itu sampai kita bertiga bener-bener takut banget, nggak tahu mau gimana. Kita dari apa, kita tuh bener-bener teriak-teriak kita keluar apa masih di dalam rumah ya, pokoknya Di dalam rumah, tapi tetangga sebelah Dari- datang. jadi tuh kan tetangga kita tuh sekat ke tetangga sebelah tuh emang ada temboknya ya, cuman tetangga sebelah tuh suka tinggal Di jadi dapur. di gubuk gitu, gubuk belakang, karena itu kan bukan rumah dia, jadi ada rumah gede Dia gitu. cuma nungguin. Dia ada pesuruhnya dan dia tuh tinggalnya tuh di gubuk belakang, jadi kalau kita teriak tuh kedengeran gitu. Kita cek gitu kan ya, sini sampai kita bener-bener bertiga dan itu takut semua men. Terus sampai datang ya si Ece itu kan datang, terus gimana mah aku udah lupa sih dari situnya. Mama inget ya? Itu posisinya si papa lagi dinas apa? Dia lagi dinas Lagi dinas ya. kayaknya. Jadi Kenapa nggak ada? bertiga. bayangin kita bertiga doang gitu. Aku masih TK atau SD waktu itu waktu kejadian. Teteh pas. Teteh SD. SD. Teteh kamu SD ya? SD. Oh, lagi Kamu SD dan TK. Kamu TK. aku TK, teteh SD dan si mama gitu, orang dewasa sendiri, cewek lagi gitu kan. Serem banget. Bertiga di Karena situ. kita sering banget cuman bertiga kan, soalnya papa juga dinasnya kan Jauh. beda kota gitu Beda kan. kota. Dan di rumah itu kita tiap hari, bayangin, ih serem banget. Itu bener-bener sih nggak akan aku lupain seumur hidup. Soalnya itu bener-bener real bang, 100% real. Suaranya bener-bener bukan suara yang kayak gaib gitu loh. Itu suara bener-bener kedengeran, Jelas ya. jelas banget. Aduh, Ih. Bayangin aja pas orang lagi sakratul maut kayak kayak Gitu. napas di tenggorokan. dan itu panjang ya. iya Jadi panjang. panjang. dan kita Berhenti dulu, terus dan tadi kita- ada lagi kita scream. bertiga. Kita bertiga semuanya denger. Dengar. Dan itu tuh di tetangga tuh nggak ada orang tua kan? Nggak ada orang tua kan Nggak di ada, tetangga nggak itu ada, nggak ada semua. nggak ada. Jadi di samping itu rumah Jauh-jauh rumahnya. Kosong kan ya? Cuma ada pesuruhnya sebelah itu rumah si Ece. si Ece, Sebelahnya juga sebelahnya kosong. kosong. Dan itu tuh kalau misalnya nggak teriak-teriak nggak akan kedengeran, Hmm. karena kita kan semuanya pakai Iya. apa tembok Pagar. tinggi gitu, Temboknya yang pagar tinggi. tembok tinggi, bukan kayak karena kita Pagar tuh bumi. di pinggir jalan gede gitu loh rumahnya, bukan kayak di perkampungan Hmm. gitu. Jadi kita tuh ke tetangga tuh nggak terlalu dekat, kecuali kita teriak-teriak banget gitu. Jadi depan tuh jalan besar, Jalan antar Jalan provinsi. raya. tengah provinsi, pinggirnya tetangga rumah kosong, pinggirnya Kosong lagi. rumah gede juga ya, rumah gede. Itu rumah tua juga. Rumah tua juga. Yang punyanya nggak ada, cuma ada pesuruh doang. Iya. Itu gambarnya. Belakangnya itu kebun yang tadi aku ceritain. Mas. Belakangnya Sama kebun kolam. sama kolam yang super duper gede banget. Gede banget. Dan itu kebun tuh udah kayak ya perkebunan yang tidak diurus gitu. Dan Kebun salak dulu. Kebun salak. ada kebun salak, terus di sebelah kebun salak tuh ada sumur yang Sumur emang keramat itu. Sumur yang keramat. Dari kamu tuh. Dari aku kayaknya itu deh yang aku inget. Udah Nah ini sekarang kita dengar dari dari mama. mama. Yang pastinya mama Yang pasti pastinya lebih